Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Gimana keadaan kamu? Sehat? Alhamdulillah kalau kalian dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak sekalian, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Bapak kembali melanjutkan tentang penjelasan PAI kelas 8 yang minggu lalu belum selesai pembahasan kita, masih iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang masalah perbedaan kitab dengan suhuf, ya. Ada kitab, ada suhuf. Kitab itu apa, suhuf itu apa? Nah, oleh sebab itu anak sekalian, ya, tolong simak penjelasan apa yang saya sampaikan nanti, dan jangan lupa siapkan alat tulisnya, ya, buku dan pulpennya. Dan jangan lupa juga, ya, absen. Karena kalau nggak absen, kamu nanti akan dianggapnya tidak ikut dalam apel PA ini. Nah, sebelumnya kita akan mulai dengan bacaan umul kitab Suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang kita ikuti mapel PA ini senantiasa mendapatkan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat dan berguna buat kita semua, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, sekalian, tadi Bapak disampaikan bahwa pembahasan kita pada kesempatan ini tentang masalah perbedaan kitab dengan suhuf, ya. Apa itu kitab, apa itu suhuf? Bahwa wahyu-wahyu Allah dikatakan dalam buku ini yang diterima oleh Nabi dan Rasulnya dalam masalah perkembangan, ya, ada yang dibukukan yang berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan yang berbentuk suhuf, ya. Suhuf itu apa? Suhuf itu adalah lembaran yang terpisah, tapi keduanya itu ada kesamaan kitab dengan suhuf. Kitab-kitab dan suhuf itu adalah keduanya merupakan firman Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi kitab dan suhuf intinya itu sama, ya, isi-isinya dalam kitab suhuf itu sama, tentang masalah firman Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, penjelasan menyatakan bahwa suhuf itu betul-betul adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitab jelas, ya, yang berbentuk kitab atau katakanlah kumpulan-kumpulan wahyu Allah itu dibukukan, ya, seperti yang kita miliki Quran, itu bentuknya kitab seperti itu. Tapi kalau suhuf, ya, suhuf itu adalah yang tadi Bapak katakan merupakan lembaran yang terpisah, ya. Di sana jelaskan dalam firman Allah surah Al-A'la ayat 18 dan 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lafis suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa.
Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ya, kitab-kitab yang terdahulu. Yakni kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Sufi Ibrahim wa Musa. Suhuf atau kitab yang terdahulu yang Allah turunkan pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, pada rincian Nabi dan Rasul itu menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya katakan Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Ibrahim itu mendapatkan 10 suhuf. Ya, Nabi Musa juga sama 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga mempunyai apa? Perbedaan. Ini dicatat nih, hal-hal yang penting begini ya. Catat, maka siapa yang tulisnya? Persamaan dan juga perbedaan bainal kitab wa suhuf, antara kitab dan suhuf. Persamaannya apa? Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Ya, itu persamaannya adalah kedua-duanya adalah wahyu Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan kitab dan suhuf, ya, yang pertama, isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf. Isi kandungannya itu lebih lengkap daripada suhuf. Karena kalau kitab itu kita tahu ada 114 surat, 6.666 ayat, ada 30 juz. Sudah jelas, itu lengkap. Semua surat ada dalamnya. Ya, tapi kalau suhuf itu hanya beberapa lembar. Ada banyak keterbatasan tentang menjelaskan ketauhidan, keimanan, ya. Kemudian kafiat-kafiat ibadah yang dijelaskan oleh Allah dalam suhuf, dalam kitab. Jadi intinya perbedaannya itu kalau kitab itu lebih lengkap dibandingkan dengan suhuf. Yang kedua, perbedaan kitab dan suhuf itu adalah bentuk dari kitab sudah dibukukan, tapi kalau suhuf masih berbentuk apa? Lembaran yang terpisah-pisah. Kalau kitab kan disatukan, tapi kalau suhuf itu lebih banyak dalam keadaan terpisah. Ini anak sekalian, jelas ya, jelas. Nah, kemudian kalau kita lihat masalah kitab itu biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf, lebih lama. Contoh Al-Quran saja, ya. Quran itu lebih lengkap dibandingkan dengan suhuf. Yang pertama. Kemudian apa saja sih hikmah, ya, yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah? Ya, tentang ada kitab-kitab Allah, apa tuh hikmahnya yang dapat kita ambil? Nah, bahwa hikmah yang dapat diambil dari kitab-kitab Allah yang pertama, hudal linnas, ya, hudalin bainal haq wal batil, berikan petunjuk kepada umat manusia mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Berikan sebagai pedoman hidup buat umat manusia. Yang kedua, pedoman supaya manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran dalam hidupnya. Yang ketiga, berikan informasi, ya, tentang sejarah kehidupan umat terdahulu.
Ini bisa menjadi ya pelajaran hidup yang sangat bernilai tinggi bagi umat manusia saat ini. Jadi kita mengikuti jejak, mengikuti contoh para nabi-nabi terdahulu. Lebih-lebih lagi kita mengikuti contoh yang diteladani oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Kemudian manusia dapat beriman dengan kitab ya, kepada Allah yang 4 yang sudah Bapak jelaskan minggu yang lalu, dan juga dapat mengetahui dan membedakan mana yang hak, mana yang batil, yang baik dan yang tidak baik. Sebab di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku, etika, ya, kemudian perbuatan umat manusia itu dapat ketahui dalam kitab. Semua dijelaskan. Apa yang pernah Bapak sampaikan, semua dijelaskan. Yang baik dan tidak baik, ya, tentang bagaimana kita melangkah kepada kehidupan yang lebih baik. Itu semua dituntun dalam Al-Quran. Kemudian hikmah yang kita ambil dari kitab, ya, kitab-kitab Allah. Kalau kita betul-betul mengimani itu semua, maka hati manusia menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan dapat menambah ilmu pengetahuan kalau kita bisa ya mengkaji, mempelajari daripada kitab-kitab Allah. Ya. Nah, kemudian memiliki sikap toleransi, tasamuh yang tinggi. Karena kitab-kitab Allah itu memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling hormati satu sama lain, ya nak, ya, saling menghargai orang lain, bahkan memeluk agama. Paling memeluk agama lain, kita punya toleransi, kita punya saling menghormati, walaupun dia beda agama. Bukan hanya kepada sama Islam saja, tidak lah sekalian, termasuk pada yang beda agama. Ini kita pupuk, ya, kita ciptakan suasana yang nyaman. Karena di Indonesia ini kita, ya, di Indonesia ini hidup itu ada 5 agama yang disahkan oleh pemerintah kita. Dari Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Tapi tetap di mata Allah hanya Islam saja yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman Allah, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanya Islam, sekalian. Kita wajib yakin itu. Karena yang menyampaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menyatakan. Ya, dalam firman-Nya lain Allah katakan, siapa orang yang memeluk agama selain Islam, maka nanti di akhirat dia akan merugi. Ya, itu kata Allah. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina falyuqbal min wa huwa fil akhirah minal khasirin. Jadi siapapun dia yang memeluk agama selain Islam, maka dikatakan dia adalah merugi. Maka alhamdulillah ini kita ya ditakdirkan oleh Allah memeluk daripada agama Islam. Nah itu sekalian. Maka mari sama-sama ya kita lebih meyakini, kita amalkan apa yang ada dalam ajaran Islam. Ayo kita yakini. Nah, sekarang kita tentunya menjadi semakin tahu sekalian bahwa Allah menurunkan wahyu, ya, dan kitab-kitab itu tujuannya adalah dengan maksud, dengan tujuan supaya hamba-hamba itu menjadi jelas hidupnya, ya, menjadi jelas karena bimbingan daripada Al-Quran dan jelas. Makanya Al-Quran merupakan pedoman hidup buat umat Islam. Semua di situ dituntun, ya, diajarkan oleh Allah lewat kitabnya, yakni Al-Quran salah satunya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya manusia dapat hidup dalam kedamaian dan juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekalian. Supaya hidup damai dan bahagia. Makanya ada satu doa yang selalu kita panjatkan. Saya yakin nih kamu anak sekalian hafal pasti doanya. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta sama Allah, kita munajat sama Allah, kita berdoa kepada Allah supaya betul-betul hidup kita ini bahagia dan dibahagiakan oleh Allah. Kebahagiaan itu bukan hanya di dunia, tetapi lebih-lebih lagi kebahagiaan kita itu ada di alam akhirat sekalian. Mari sama-sama kita amalkan daripada apa? Ajaran Islam buat kita nanti, buat persiapan kita nanti apabila nanti kita sudah dipanggil oleh Allah menuju ke alam baka. Apa itu alam baka? Alam akhirat sekalian, ya. Tuh. Juga manusia bisa hidup penuh dengan ketenangan. Makanya salah satu jalan untuk kita mendapat hidup supaya tenang, maka hidup itu kita harus selalu ingat Allah. Ingat Allah. Karena kata hadis Nabi kita Muhammad SAW, zikrullah syifaul qulub. Ya, zikrullah syifaul qulub. Mengingat Allah itu merupakan obat buat hati kita. Ketenangan hati itu sangat kita inginkan, kita dambakan. Ya, bagaimanapun juga hidup ini, walaupun kita dalam posisi kaya, tapi kalau hati tidak tenang, percuma. Tapi kalau kita hidup penuh dengan kesederhanaan, tapi hati kita tenang, ya, qalbin salim, hati kita tenang, nyaman, nggak ada masalah hidup. Walaupun hidup kita sederhana, tapi membawa apa? Ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu anak sekalian, ya, apabila kita hidup tidak berpegang kepada kitab Allah, lebih-lebih lagi kitab kita, kitab suci maka hidup kita enggak akan jelas. Kalau hidup kita ingin selamat, hidup kita ingin bahagia, hidup kita ingin damai, tenang dan sebagainya, maka ikutilah petunjuk dalam Al-Quran. Itulah merupakan isi kandungan daripada kitab-kitab suci Al-Quran. Itulah salah satu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW lewat malaikat Jibril SAW, kemudian disampaikan kepada kita selaku umatnya. Nah sekalian, ya, untuk mapel PAI rasa sampai di sini dahulu, ya. Jangan lupa, ya, pesan saya yang tadi Bapak sampaikan, kamu catat sebagai bahan untuk persiapan kalian apabila nanti Bapak kasih apa? Kasih tugas, ya, ulangan. Ya, dan jangan lupa absennya, ya, absen kamu harus betul-betul perhatikan dan sampai nanti kamu alpa terus, ya. Kalau kamu alpa dan kamu rugi, jangan sampai banyak alpa. Saya inginnya kamu nggak ada alpa, ya, karena kita masih menggunakan apa? Ya, online, masih lewat apa? Online. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa berada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mari sama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah sebagai penutup daripada pelajaran kita pada siang ini. Terima kasih. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.